Pagi itu, langit Jakarta masih mendung. Hendra, seorang driver ojek online, sedang menunggu orderan di pinggir jalan kawasan Tebet. Ia baru saja menurunkan penumpang dan hendak istirahat sebentar sambil minum kopi dari termos kecil yang selalu dibawanya. Namun di sela-sela hiruk-pikuk kota, telinganya menangkap sesuatu. Tangisan lirih, nyaris tak terdengar, berasal dari sebuah gang kecil di dekat tempat sampah. Awalnya ia mengira itu suara anak kucing, tapi nalurinya berkata lain. Dengan hati-hati, ia mendekati sumber suara. Di balik tumpukan kardus dan plastik, ia menemukan sebuah bungkusan kain lusuh yang bergerak pelan. Tangisan itu terdengar semakin jelas. Hendra kaget dan hatinya mencelos saat membuka kain itu. Seorang bayi mungil, masih merah, lengkap dengan tali pusar yang belum lepas. Tubuhnya dingin. Wajahnya memerah karena tangis yang tak kunjung reda. Tanpa pikir panjang, Hendra menyelimuti bayi itu dengan jaketnya, lalu segera menstarter motornya. Ia melaju ke puskesmas terdekat, sembari terus berbicara lembut pada bayi itu agar tetap sadar. Sesampainya di puskesmas, bayi itu langsung ditangani oleh tenaga medis. Dokter mengatakan bayi itu ditemukan dalam waktu yang sangat tepat. Jika terlambat sedikit saja, nyawanya mungkin tak tertolong. Kisah Hendra viral setelah ia mengabarkan penemuan itu ke pihak berwajib, dan fotonya bersama bayi yang kini diberi nama Raihan tersebar di media sosial. Banyak netizen yang memuji kepeduliannya. Tak sedikit pula yang menggalang donasi untuk membantu biaya perawatan bayi tersebut. Hendra sendiri hanya berkata dengan sederhana, "Saya cuma nggak tega, Mbak. Itu nyawa. Kalau saya lewat aja tanpa lihat, saya nggak bisa tidur semalaman." Raihan, titipan Tuhan. Sudah 2 minggu sejak Hendra menemukan bayi di tong sampah. Nama Raihan kini tak asing di telinga warga sekitar. Foto-foto Hendra dengan bayi itu bahkan sempat masuk berita nasional. Tapi setelah euforia netizen mereda, kenyataan kembali menamparkan. Bayi itu masih dirawat di rumah singgah milik dinas sosial. Belum ada yang datang mengaku sebagai keluarga. Belum ada yang siap mengadopsi. Sementara itu, Hendra tak bisa melupakan sosok mungil itu. Setiap hari sepulang kerja, ia menyempatkan diri mengunjungi Raihan. Ia membawa popok, susu, kadang hanya duduk di sebelah inkubator, menggenggam tangan mungil yang seolah sudah menempel di hatinya. Suatu sore, ketika Hendra sedang memandangi bayi itu dari balik kaca, seorang petugas panti menghampirinya. "Mas Hendra, kalau boleh jujur, anak ini sudah sangat dekat sama Mas. Setiap kali Mas datang, detak jantungnya stabil, tangisnya reda. Kami melihat ada ikatan batin." Hendra diam. Ia menatap bayi itu lama, seperti menimbang seluruh hidupnya. "Saya cuma driver ojek, Bu. Saya tinggal di kontrakan sempit. Saya nggak tahu bisa ngasih hidup layak atau nggak." Petugas itu tersenyum. "Tapi Mas punya hati besar. Kadang itu lebih penting daripada apapun." Malam itu, Hendra tidak tidur. Ia menatap langit-langit kontrakan sambil berpikir. Hidupnya memang pas-pasan. Tapi ia tahu satu hal. Sejak hari itu di tong sampah, hidupnya tak lagi sama. Pagi-pagi ia menghubungi seorang temannya. Seorang paralegal yang suka bantu urusan hukum secara gratis. Ia bertanya soal proses adopsi, legalitas, dan persyaratannya. Ia tahu akan berat, tapi ia juga tahu, Raihan bukan hanya bayi yang ditemukan di tong sampah. Raihan adalah alasan hidup barunya. Hari demi hari Hendra mulai mengatur hidupnya. Ia menambah jam kerja agar bisa menabung. Ia memperbaiki kontrakannya agar lebih layak. Ia bahkan mengikuti pelatihan pengasuhan anak yang diadakan oleh komunitas relawan. Dan akhirnya, setelah 6 bulan penuh perjuangan, wawancara, dan verifikasi, Hendra menerima telepon yang mengubah segalanya. "Mas Hendra, keputusan sudah keluar. Anda secara resmi menjadi wali asuh tetap bagi bayi bernama Raihan." Air mata Hendra jatuh. Ia tak bisa berkata apa-apa selain, "Terima kasih, Tuhan. Saya janji akan jaga dia sampai akhir hayat." Hari ini, di tahun pertama ulang tahun Raihan, sebuah foto viral kembali tersebar. Seorang pria sederhana dengan seragam ojek online, menggendong bayi yang kini tertawa ceria dalam pelukannya. Langkah kecil menuju cahaya, 5 tahun berlalu.
Kontrakan Hendra kini dipenuhi warna-warni gambar dinosaurus, tumpukan buku anak-anak, dan mainan edukatif. Raihan tumbuh menjadi bocah ceria, penuh rasa ingin tahu, dan tak pernah lelah bertanya. Setiap pagi, Hendra menyuapi sarapan sambil mengikat tali sepatu kecil milik anaknya. Setelah itu, ia mengantar Raihan ke TK dengan motor lamanya yang kini telah dicat ulang, merah cerah dengan tulisan di bagian belakang, "Ayah dan anak hebat." Guru-guru di sekolah sering memuji Raihan. "Pak Hendra, anak bapak ini cepat sekali belajar. Dia selalu jadi yang pertama angkat tangan saat ditanya. Tapi ada satu hal yang paling menonjol." "Apa itu, Bu?" tanya Hendra. Penasaran, empatinya luar biasa. Dia selalu bilang, "Ayahku bilang kita harus sayang sama semua orang, karena semua orang itu berharga." Hendra tersenyum. Di dadanya terasa hangat. Ia tahu, Raihan bukan hanya anak pintar. Ia anak yang lahir dari keajaiban dan cinta yang tak biasa. Suatu hari, ketika hujan deras mengguyur kota, Raihan dan ayahnya berteduh di sebuah halte. Di sana, mereka melihat seorang anak kecil seumuran Raihan duduk memeluk lutut, basah kuyup, tanpa alas kaki. Raihan menatap Hendra. "Ayah, boleh aku kasih jaketku ke dia?" Hendra diam sejenak, lalu mengangguk. Raihan melepaskan jaket kecil birunya dan menyelimutkan ke anak itu. Ia juga memberikan biskuit dari dalam tasnya. Hendra menatap putranya, dan melihat dirinya sendiri di mata anak itu. Anak yang dulu ia temukan dalam dinginnya malam, kini membawa kehangatan ke dunia. Malam harinya, saat mereka sudah di rumah, Raihan tiba-tiba bertanya, "Ayah, aku lahir dari mana?" Pertanyaan itu membuat Hendra terpaku. Ia menghela napas, lalu menatap mata Raihan dengan tenang. "Kamu lahir dari tempat yang gelap, Nak. Tapi Tuhan menaruhmu di pelukan ayah agar kamu bisa jadi terang. Kamu bukan anak yang dibuang. Kamu anak yang dititipkan." Raihan tersenyum kecil. "Berarti ayah itu superhero-ku." "Ya." Hendra tertawa pelan dan memeluknya erat. "Bukan, Nak. Justru kamulah yang jadi pahlawan buat hidup ayah." Dan sejak malam itu, langit di atas kontrakan kecil mereka tak pernah terasa gelap lagi. Surat dari masa lalu. Tahun demi tahun berlalu, Raihan kini duduk di bangku kelas 5 SD. Ia semakin cerdas, aktif dalam kegiatan sekolah, dan sangat disayangi oleh teman-temannya. Ia sering mewakili sekolah dalam lomba-lomba. Tapi belakangan, ada perubahan kecil yang tak luput dari perhatian Hendra. Anaknya jadi sering termenung. Suatu malam, setelah makan malam, Raihan menatap ayahnya dalam diam. Lalu bertanya dengan suara pelan, "Ayah, kenapa aku nggak mirip ayah?" "Ya." Hendra tersenyum, lalu meletakkan sendoknya. "Karena kamu istimewa, Nak. Kamu bukan datang dari darah ayah, tapi dari doa ayah." Raihan tak banyak bicara malam itu, tapi dalam hatinya, tumbuh rasa penasaran yang makin besar. Beberapa minggu kemudian, saat sedang membersihkan lemari tua di rumah, Raihan menemukan sebuah kotak kecil di sudut rak, kotak kayu sederhana yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dengan rasa penasaran, ia membukanya. Di dalamnya, ada selembar koran lama yang dilaminating, foto dirinya saat masih bayi, dan secari kertas tulisan tangan milik ayahnya. "Untukmu, Raihan, jika suatu hari kamu membaca ini, ketahuilah, kamu ditemukan, bukan dibuang. Kamu dipilih, bukan ditinggalkan. Kamu adalah cahaya dalam hidupku." "Ayah." Air mata menetes di pipi Raihan. Kini semuanya perlahan mulai masuk akal. Ia membuka koran itu. Headline-nya berbunyi, "Driver ojek online temukan bayi di tempat sampah. Kini jadi penyelamat nyata." Tangannya gemetar. Ia membaca nama lengkapnya. Raihan Anugerah Hendra. Ia terdiam lama. Sore itu, sepulang ayahnya dari narik ojek, Raihan memeluknya erat sekali. "Maaf aku buka kotak itu." "Yah." Hendra hanya tersenyum dan membelai rambut anaknya. "Kamu sudah cukup besar untuk tahu semuanya." "Aku bukan marah. Yah, aku justru bangga. Karena aku punya ayah yang mau sayangin aku tanpa alasan. Ayah itu orang paling hebat di dunia." Hendra tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Raihan erat-erat. "Kita nggak perlu tahu siapa yang buang kamu, Nak.
Karena Tuhan sudah tunjukkan siapa yang seharusnya memelukmu. Sejak hari itu, Raihan menjadi anak yang semakin berani dan percaya diri. Ia mulai bercerita di sekolah tentang pentingnya kasih sayang, adopsi, dan bahwa keluarga bukan soal darah, tapi soal cinta yang dipilih. Dan entah bagaimana, cerita Raihan mulai menyebar. Video pidatonya di acara Hari Anak Nasional viral. Banyak anak-anak lain yang merasa terwakili. Banyak orang dewasa yang terinspirasi. Dan dari seorang anak yang dulu ditemukan di tong sampah, Raihan kini menjadi suara bagi anak-anak yang tak bersuara. Memaafkan yang tak pernah dikena. Usia Raihan kini menginjak 17 tahun. Ia tumbuh menjadi remaja yang cerdas, berkarakter, dan dikenal sebagai pembicara muda inspiratif. Banyak komunitas sosial dan sekolah mengundangnya untuk berbagi kisah hidup. Tapi di balik semua itu, ada satu keinginan yang selama ini ia pendam sendiri, menemukan ibu kandungnya. Bukan karena benci, bukan untuk menuntut, tapi karena ingin memberi maaf. Suatu malam, saat langit diguyur hujan, Raihan memberanikan diri bicara pada ayahnya. "Ayah, aku mau cari ibu kandungku." Hendra terdiam. Ada perasaan takut, tapi juga rasa bangga. "Kamu yakin?" "Nak, aku nggak ingin marah. Aku cuma ingin tahu kenapa. Dan kalau aku bisa, aku ingin bilang, aku sudah memaafkannya." Hendra menatap mata putranya. Matanya berkaca-kaca. "Kalau itu yang kamu rasakan, ayah akan temani kamu. Sampai ke ujung dunia pun." Bermodal artikel lama, catatan dari pihak panti, dan bantuan dari beberapa relawan, mereka mulai menelusuri. Proses itu memakan waktu berbulan-bulan. Sebagian dokumen tak lengkap, nama samar, alamat tak jelas. Tapi tak ada yang membuat Raihan menyerah. Hingga akhirnya, sebuah petunjuk membawa mereka ke sebuah desa kecil di pinggiran kota. Di sana, tinggal seorang wanita parubaya bernama Murni, penjual gorengan keliling yang hidup sendiri. Warga bilang, dulunya ia hamil di luar nikah, dan anaknya hilang setelah dilahirkan. Raihan dan Hendra datang diam-diam. Mereka memperhatikan dari jauh. Perempuan itu tampak lelah, matanya kosong. Namun di wajahnya ada kesedihan yang lama terpendam. Hari berikutnya, Raihan kembali. Kali ini, ia berdiri di depan gerobak wanita itu. "Bu, boleh saya beli gorengannya?" Murni tersenyum kecil. "Silakan, nak, mau yang hangat?" Raihan mengangguk, tapi matanya tak lepas dari wajah wanita itu. Lalu, dengan suara bergetar, ia berkata, "Bu, 12 tahun lalu, Ibu pernah kehilangan seorang bayi." Murni terkejut, tangannya berhenti bergerak, wajahnya pucat. "Kamu siapa?" bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Raihan mengeluarkan potongan koran lama. Foto dirinya, nama yang tertera. "Nama saya, Raihan, anak yang ditemukan di tong sampah di Jakarta. Saya pikir, saya anak ibu." Wanita itu jatuh terduduk, tangisnya pecah. Seperti banjir yang menahan air selama bertahun-tahun. "Maafkan ibu. Maafkan ibu. Ibu nggak punya pilihan. Ibu bodoh. Ibu pengecut." Raihan mendekat, menggenggam tangannya. "Saya datang bukan untuk marah, Bu. Saya datang karena saya ingin bilang, saya sudah maafkan ibu." Hari itu, dua hati yang lama terluka saling bertemu. Tidak untuk menghakimi, tapi untuk menyembuhkan. Dan Hendra, yang menyaksikan semua itu dari kejauhan, menitikkan air mata haru. Ia tahu, anak yang dulu ia temukan dalam kegelapan, kini telah menjadi cahaya bagi orang lain, bahkan bagi ibu yang pernah meninggalkannya. Rumah kedua untuk anak-anak yang terlupakan. Setelah pertemuan emosional dengan ibu kandungnya, Raihan pulang dengan hati yang utuh. Bukan karena masa lalu telah diperbaiki, tapi karena ia berhasil memeluknya tanpa dendam. Sejak saat itu, satu cita-cita mulai tumbuh di benaknya. Membangun rumah perlindungan untuk anak-anak terlantar. Ia menamainya Rumah Pelita, tempat di mana anak-anak yang pernah kehilangan arah bisa menemukan cahaya, seperti ia dulu menemukan cinta dalam pelukan seorang ayah yang bukan sedarah. Dengan bantuan ayahnya, beberapa sahabat, dan komunitas sosial, Raihan mulai bergerak. Ia membuat kampanye online, mengisi seminar,
dan menggugah banyak orang dengan kisah hidupnya. Video-videonya menyebar, dukungan pun mengalir, dari donatur, relawan, hingga tokoh masyarakat. Dan akhirnya, di usia 21 tahun, rumah pelita berdiri. Bangunan sederhana, tapi penuh warna. Dindingnya dipenuhi lukisan karya anak-anak. Di pintu masuk tertulis kutipan khas Raihan. Kamu bukan salah. Kamu adalah harapan yang belum mengerti caranya bersinar. Hari pertama rumah pelita dibuka. Ada 12 anak yang datang. Beberapa terlantar. Beberapa korban kekerasan. Beberapa dibuang di jalanan. Dan Raihan menyambut mereka satu persatu. Memeluk mereka seperti dulu ia dipeluk Hendra, tanpa syarat. Di tengah kesibukannya membangun rumah itu, Raihan juga mulai menulis buku. Sebuah memoir berjudul, Ditemukan, Bukan Dibuang. Buku itu menjadi bestseller nasional. Banyak pembaca tersentuh. Dan lebih dari itu, tergerak. Pada suatu sore, Raihan duduk di teras rumah pelita. Di sampingnya duduk Hendra, yang kini rambutnya mulai memutih. Kamu tahu, yah, kata Raihan sambil menatap anak-anak bermain. Kalau dulu ayah nggak berhenti di tong sampah itu, mungkin dunia kehilangan semua ini. Hendra tertawa pelan, dan kalau Tuhan nggak kirim kamu ke hidup ayah, mungkin ayah tetap jadi pria yang cuma narik ojek tanpa tujuan. Mereka saling tersenyum. Di depan mereka, anak-anak tertawa, berlari, bermain. Tak ada yang tahu masa lalu mereka. Yang ada hanya masa depan yang lebih terang. Karena seorang anak yang dulu dibuang, kini menjadi rumah bagi banyak hati yang hampir patah. Malam itu, sebelum tidur, Raihan menulis di jurnalnya. Aku adalah anak dari dua ibu. Satu yang melahirkanku, satu yang menemukanku. Dan seorang ayah luar biasa yang memilihku. Kini, giliranku memilih untuk mencintai dunia, apapun bentuknya. Cahaya yang menyinari dunia. Nama Raihan Anugerah Hendra mulai dikenal tak hanya di Indonesia, tapi juga menyeberang batas negara. Ceritanya yang viral, bukunya yang menyentuh, dan rumah pelita yang terus tumbuh, menarik perhatian dunia. Suatu hari, ia menerima email dari organisasi anak internasional yang berbasis di Belanda. Mereka mengundangnya untuk menjadi pembicara utama dalam acara Youth for Hope Summit di Amsterdam. Raihan sempat terdiam saat membaca email itu. Ayah, mereka undang aku ke luar negeri. Hendra menepuk bahunya. Anak ayah bukan cuma jadi cahaya buat lingkungan sekitar, tapi juga untuk dunia. Beberapa bulan kemudian, Raihan terbang ke Eropa untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia berdiri di panggung besar, di hadapan ratusan pemuda dari berbagai negara. Dengan bahasa Inggris yang sederhana tapi jujur, ia menceritakan kisahnya dari awal. I was found in a trash bin, but today, I'm here, because someone saw value in something the world through away. Tepuk tangan membahana, banyak mata yang basah. Di sela-sela acara, Raihan bertemu dengan seorang sukarelawan asal Prancis bernama Claire. Seorang gadis ceria, pecinta anak-anak, dan juga punya masa lalu yang kelam karena tumbuh di panti asuhan. Mereka berbagi cerita, tertawa, menangis, dan terhubung. Beberapa minggu setelah acara, Claire datang ke Indonesia untuk melihat langsung rumah pelita. Ia terpukau, bukan karena bangunannya, tapi karena energi cinta yang hidup di tempat itu. Raihan, katanya suatu sore, kamu tahu, aku rasa, kamu bukan cuma menyelamatkan anak-anak, kamu juga menyelamatkan hatiku. Raihan tersenyum, agak gugup. Kamu juga bikin aku merasa bahwa mungkin aku pantas dicintai, bukan hanya dihormati. Hari-hari Claire di Indonesia penuh warna. Bersama Raihan dan anak-anak, mereka menanam bunga, membacakan dongeng, dan menciptakan tawa baru. Dan tanpa terasa, cinta yang tumbuh tanpa rencana, perlahan menemukan rumahnya. Malam terakhir Claire di Indonesia, mereka duduk di bawah pohon besar di belakang rumah pelita. Lampu-lampu kecil menggantung di dahan. Anak-anak sudah tidur. Angin malam berhembus lembut. Aku harus pulang besok, ujar Claire. Aku tahu, jawab Raihan. Tapi kamu akan selalu punya rumah di sini, di tempat ini, dan di hati aku. Claire tersenyum. Kalau takdir membawa kita bertemu di tempat sampah,
Mungkin Tuhan memang ingin menunjukkan bahwa cinta bisa tumbuh dari tempat tergelap sekalipun. Dan malam itu, dua jiwa yang dulu pernah hancur oleh masa lalu, saling memulihkan. Bukan dengan janji besar, tapi dengan pelukan hangat dan harapan yang tak putus. Saat cahaya hampir padam, 3 tahun telah berlalu sejak rumah pelita berdiri. Anak-anak yang dulu datang dengan luka kini tumbuh penuh harapan. Raihan dan Claire kini jadi pasangan yang solid, bukan hanya dalam cinta, tapi juga dalam misi sosial. Namun seperti langit yang tak selamanya cerah, badai pun datang. Suatu pagi, Raihan menerima surat resmi dari pihak pemerintah daerah. Isinya singkat, tapi mengejutkan. Pemberitahuan penertiban lahan. Bangunan rumah pelita berdiri di atas tanah sengketa dan harus dikosongkan dalam 30 hari. Raihan terpaku, dadanya sesak. Tanah tempat rumah pelita berdiri ternyata punya catatan hukum lama. Dan kini, ahli warisnya menuntut hak atas lahan itu. Mereka ingin menjualnya ke pengembang properti besar. Raihan tak tinggal diam. Bersama timnya, ia mencari jalan hukum. Ia temui pejabat-pejabat, ajukan banding, dan membuat petisi online. Dukungan datang dari seluruh penjuru negeri. Bahkan media nasional mulai meliput perjuangan mereka. Ribuan orang menandatangani petisi. Selamatkan rumah pelita. Tempat ini bukan hanya bangunan. Ini adalah keluarga. Tapi waktu terus berjalan. Hari ke-30 makin dekat. Dan di tengah tekanan itu, Raihan mulai goyah. Ia sering menatap kosong, kehilangan arah. Suatu malam, saat hujan deras, ia duduk sendirian di pojok ruang makan. Claire mendekat pelan, lalu memeluk bahunya. "Kamu capek?" "Ya, aku takut. Tempat ini akan hilang. Semua yang kita bangun. Semua mimpi anak-anak ini." Claire menatap matanya, penuh keyakinan. "Rumah itu bukan dinding, Raihan. Rumah itu kamu. Rumah itu kita. Dan cinta yang kita berikan. Nggak akan pernah bisa digusur." Keesokan harinya, kejutan datang. Seorang wanita tua yang diam-diam mengikuti perjuangan mereka, datang ke rumah pelita. Namanya Ibu Kartini, pemilik yayasan besar yang bergerak di bidang sosial. "Saya lihat anak muda ini berjuang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk mereka yang tak bersuara. Saya ingin membantu." Ibu Kartini menawarkan lahan baru, lebih luas, lebih aman, dan siap digunakan. Bukan hanya itu, ia juga siap bantu membiayai pembangunan ulang rumah pelita. Tangis haru pun pecah. Raihan memeluk anak-anaknya satu persatu. "Tempat kita akan berubah, tapi cinta kita tetap sama." 3 bulan kemudian, rumah pelita 2 berdiri megah, dengan perpustakaan, taman terapi, ruang seni, dan asrama baru yang nyaman. Anak-anak menyebutnya rumah cahaya. Raihan berdiri di pintu gerbang dengan mata berkaca-kaca. Di sampingnya, Claire menggenggam tangannya. "Kamu berhasil, Raihan. Kita berhasil," jawabnya sambil tersenyum. Di hadapan mereka, anak-anak tertawa, berlari, bernyanyi. Dan seperti matahari yang kembali bersinar setelah badai, rumah pelita kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Antara misi dan takdir. Setelah rumah cahaya berdiri dan menjadi simbol harapan nasional, Raihan semakin dikenal. Ia diundang ke banyak forum, diwawancarai media besar, bahkan Kisahni. Antara misi dan takdir. Setelah rumah cahaya berdiri dan menjadi simbol harapan nasional, Raihan semakin dikenal. Ia diundang ke banyak forum, diwawancarai media besar, bahkan kisahnya dijadikan film dokumenter yang ditayangkan di festival internasional. Namun, popularitas membawa konsekuensi. Suatu malam, di sela acara diskusi bersama tokoh masyarakat, seorang pemuda aktivis mendekatinya. "Mas Raihan, kita butuh orang seperti Mas di parlemen. Orang yang bukan cuma pintar bicara, tapi punya hati. Kenapa nggak maju sebagai calon legislatif tahun depan?" Raihan hanya tersenyum, tapi kata-kata itu membekas di benaknya. Di rumah, Claire melihat suaminya mulai sering termenung. "Apa kamu sedang mempertimbangkan untuk masuk ke dunia politik?" tanyanya pelan. "Aku nggak tahu. Dulu aku cuma mau nolong 1 anak, lalu jadi 10. Sekarang ada ratusan. Tapi aku juga sadar, kalau sistemnya rusak, sekeras apapun kita bangun rumah,
anak-anak akan tetap datang terluka. Claire menggenggam tangannya. Mungkin, memang waktunya kamu jadi suara. Bukan cuma pelita untuk beberapa anak, tapi obor untuk generasi. Hari-hari berikutnya, desakan dari masyarakat semakin kuat. Warga di sekitar rumah cahaya mendirikan spanduk. Raihan Forcheng, pemimpin dengan hati. Anak-anak yang pernah dibesarkannya kini sudah tumbuh dewasa. Salah satunya, Seno, datang menemuinya. Kak Raihan, kamu harus maju. Biar anak-anak seperti aku nggak cuma ditolong, tapi dilindungi oleh negara. Dan akhirnya, setelah banyak pertimbangan, Raihan membuat pengumuman lewat siaran langsung sederhana dari teras rumah cahaya. Saya bukan politisi, saya bukan orang sempurna, tapi saya tahu rasanya menjadi orang yang dibuang. Saya tahu betapa pentingnya satu tangan yang mau menolong. Jika kalian percaya bahwa cinta bisa membentuk kebijakan, maka izinkan saya melangkah, bukan untuk duduk di kursi kekuasaan, tapi berdiri sebagai wakil suara kalian. Dukungan mengalir deras, kampanyenya sederhana, tapi menyentuh, tak ada baliho mewah. Hanya kisah nyata, dan ratusan anak yang bersaksi bahwa satu orang baik bisa mengubah hidup banyak orang. Di akhir kampanye, Raihan menulis satu kalimat besar di dinding rumah cahaya. Jika takdir membuangku, biarlah aku menjadi takdir yang memilih untuk mencintai kembali. Dengan senang hati, sahabatku, yuk kita masuk ke bagian 10, yang akan menjadi penutup penuh haru dari perjalanan panjang Raihan. Bagaimana ia menghadapi pilihan besar dan mencapai titik puncak dari perjuangannya. Cahaya yang tak pernah padam. Pemilu tiba, kampanye yang sederhana, namun penuh hati, semakin menguatkan nama Raihan di mata rakyat. Setiap kali ia berkunjung ke desa, mengunjungi sekolah, atau berdialog dengan warga, mereka merasa seperti dia adalah salah satu dari mereka, bukan sekadar politisi yang mencari suara. Claire selalu ada di sisi Raihan, memberi semangat, dan memastikan bahwa mereka tetap berada di jalur yang benar. Seringkali, setelah acara kampanye, mereka duduk bersama di ruang keluarga rumah cahaya, berbicara tentang masa depan. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini, Raihan? Tanya Claire suatu malam. Apapun yang Tuhan beri, jawab Raihan sambil tersenyum. Yang penting aku tahu, aku sudah melakukan yang terbaik. Anak-anak ini sudah jadi bagian dari aku, dan aku nggak akan pernah berhenti berjuang untuk mereka. Hari pemilihan pun tiba. Di ruang kecil rumah cahaya, anak-anak berkumpul. Mereka menonton televisi dengan penuh harapan, memegang jari mereka dengan erat, seperti menunggu kabar baik. Kemudian, suara hasil penghitungan suara mulai diumumkan, dan calon yang terpilih sebagai anggota legislatif daerah X adalah Raihan Anugerah Hendra. Raihan terdiam. Claire di sampingnya menangis terharu, namun tersenyum lebar. Semua anak-anak berlari menuju Raihan, memeluknya dengan penuh kegembiraan. Raihan menunduk, mengusap kepala anak-anak satu persatu. Hatinya penuh dengan rasa syukur, tapi juga kesadaran bahwa tugas barunya akan penuh tantangan. Sebulan setelah pelantikan, Raihan mulai menjalankan tugasnya di parlemen. Ia tak lagi hanya berbicara tentang apa yang salah, tapi bagaimana memperbaikinya. Ia mengajukan kebijakan yang lebih baik untuk anak-anak, termasuk pendidikan gratis dan peningkatan layanan sosial bagi mereka yang terpinggirkan. Setiap langkahnya selalu dipandu oleh prinsip yang ia pegang teguh. Bukan sistem yang menentukan nasib seseorang, tapi sistem yang harus melayani mereka yang paling membutuhkan. Tahun pertama berjalan dengan banyak tantangan. Tak jarang, Raihan harus menghadapi politikus yang lebih berpengalaman, atau bertarung melawan kebijakan yang bertentangan dengan visinya. Namun, ia selalu kembali kepada apa yang paling penting, anak-anak. Di tengah kesibukannya, Raihan tak pernah melupakan rumah cahaya. Ia sering mengunjungi anak-anak, berbicara dengan mereka, dan memberikan mereka ruang untuk berkembang. Rumah itu selalu menjadi tempat di mana ia kembali mengisi ulang jiwanya, tempat di mana cinta dan harapan tetap tumbuh. Suatu sore, ketika Raihan kembali ke rumah cahaya setelah rapat panjang, ia melihat anak-anak sedang bermain di halaman. Mereka melambai-lambai padanya, dan ia merasa seakan kembali ke rumah setelah perjalanan panjang.
Di bawah pohon yang sama tempat ia dan Claire dulu berbicara, Raihan duduk dengan tenang, melihat dunia yang ia bantu bentuk, dunia yang kini jauh lebih cerah. Apapun yang terjadi, aku sudah menemukan rumahku, katanya dalam hati. Dan seperti langit yang selalu memberi ruang bagi bintang-bintang, cahaya yang Raihan dan rumah cahaya berikan tak pernah padam. Dari tong sampah tempat ia ditemukan, hingga kursi legislatif yang kini ia duduki, Raihan telah membuktikan bahwa cinta dan harapan tak mengenal batas, bahkan ketika dunia seakan menutup jalan. Kisah Raihan bukan hanya tentang perjuangan seorang anak yang ditemukan di tempat sampah, tapi tentang keberanian untuk memilih menjadi cahaya bagi dunia yang terkadang gelap. Ia mengajarkan kita semua bahwa, meskipun kita mungkin tak bisa mengubah masa lalu, kita selalu punya kekuatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.